Hello everyone, let me introduce myself. My name is Komangasuti Dewi, NPM 2241171. I am from class management 22B. In this video, I will discuss material regarding normality test. Understanding. Uji normalitas adalah sebuah uji statistik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu sampel data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan untuk analisis statistik memenuhi asumsi normalitas. Purpose of normality test. Tujuan dari uji normalitas adalah mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yaitu distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau ke kanan. Uji normalitas penting dilakukan untuk memastikan bahwa data yang Anda gunakan untuk analisis statistik memenuhi asumsi normalitas. Alasan utama mengapa kita perlu memastikan data terdistribusi secara normal adalah karena kebanyakan teknik analisis memerlukan distribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, analisis yang dilakukan dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat atau tidak valid. Selanjutnya, normality test method. Yang pertama, metode histogram. Metode ini menggunakan grafik batang untuk menampilkan frekuensi data pada setiap interval kelas. Jika bentuk histogram menyerupai kurva, maka data dapat dianggap berdistribusi normal. Kedua, metode kurva normal atau normal probability plot. Metode ini menggunakan grafik titik untuk membandingkan nilai data dengan nilai teoritis dari distribusi normal. Jika titik-titik membentuk garis lurus, maka data dapat dianggap berdistribusi normal. Ketiga, metode skewness atau kurtosis. Metode ini menggunakan ukuran statistik untuk mengukur kemencengan dan keruncingan dari sebaran data. Jika nilai skewness dan kurtosis mendekati 0, maka data dapat dianggap berdistribusi normal. Keempat, metode uji chi-square. Metode ini menggunakan uji hipotesis untuk membandingkan frekuensi observasi dengan frekuensi harapan dari distribusi normal. Jika nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikasi, maka data dapat dianggap berdistribusi normal. Dan yang kelima, metode uji Kolmogorov-Smirnov. Metode ini menggunakan uji hipotesis untuk membandingkan fungsi distribusi kumulatif empiris dengan fungsi distribusi kumulatif teoritis dari distribusi normal. Jika nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikasi, maka data dapat dianggap berdistribusi normal. Normality test karakteristik. Yang pertama, uji normalitas. Membandingkan distribusi data yang akan diuji dengan distribusi norma baku. Jika data yang diuji memiliki distribusi yang mirip dengan distribusi norma baku, maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal. Yang kedua, uji normalitas memerlukan data yang berskala kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur dengan angka. Data yang berskala kualitatif, yaitu data yang berupa kategori atau atribut, tidak dapat diuji normalitas. Ketiga, uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai metode, baik secara grafis maupun analitis. Metode grafis melibatkan penggambaran grafik distribusi data, seperti histogram, box plot, atau normal probability plot. Metode analisis melibatkan perhitungan statistik, seperti uji Kolmogorov, Smirnov, uji Shapiro, atau uji chi-square. Keempat, uji normalitas penting dilakukan karena banyak metode analisis statistik yang memerlukan asumsi bahwa data berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, analisis yang dilakukan dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat atau tidak valid.
Selanjutnya, types of normality test. Yang pertama, uji visual. Uji ini menggunakan grafik seperti histogram atau kurva normal untuk melihat apakah data memiliki bentuk lonceng dan simetris. Uji ini mudah dilakukan dan dipahami, tetapi kurang objektif dan akurat. Kedua, uji squareness atau kurtosis. Uji ini menggunakan ukuran statistik yang disebut squareness atau kurtosis untuk mengukur seberapa simetris dan runcing data. Uji ini lebih objektif dan akurat daripada uji visual, tetapi memerlukan asumsi bahwa data berdistribusi normal secara teoritis. Yang ketiga, uji statistik. Uji ini menggunakan tes hipotesis untuk membandingkan data dengan distribusi normal. Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan seperti uji Kolmogorov, Smirnov, uji Shapiro, atau uji chi-square. Uji ini paling objektif dan akurat tetapi memerlukan persyaratan tertentu, seperti ukuran sampel, independensi, dan homogenitas data. Step to calculate the p-value in the normality test. Yang pertama, tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Misalnya H0 data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, tentukan tingkat signifikansi yang diinginkan. Biasanya A adalah 0,05 atau 5%. Yang ketiga, pilih metode uji normalitas yang sesuai dengan ukuran sampel dan jenis data Anda. Misalnya, uji Kolmogorov cocok untuk sampel besar dan data kontinu, sedangkan uji Shapiro-Wilks cocok untuk sampel kecil dan data diskrit. Yang keempat, hitung statistik uji atau D atau W. Berdasarkan rumus yang sesuai dengan metode yang dipilih, Anda bisa menggunakan kalkulator online, tabel, atau perangkat lunak statistik untuk membantu Anda. Yang kelima, bandingkan statistik uji dengan nilai kritis yang sesuai dengan tingkat signifikansi dan derajat kebebasan. Nilai kritis bisa dilihat pada tabel distribusi Kolmogorov atau Shapiro-Wilks. Yang keenam, tentukan nilai p-value berdasarkan hasil perbandingan. Jika statistik uji lebih besar dari nilai kritis, maka nilai p-value lebih kecil dari A dan sebaliknya. Anda juga bisa mencari nilai p-value langsung dari tabel atau perangkat lunak. Yang ketujuh, buat kesimpulan berdasarkan nilai p-value. Jika p-value lebih kecil dari A, maka tolak H0 dan terima HA. Jika nilai p-value lebih besar dari A, maka terima H0 dan tolak HA. That's all my explanation. I hope this material can be useful for all of you. Thank you everyone.